Public Expose Live 2020 kami peruntukkan buat pesertanya ada 2 tentunya, perusahaan tercatatnya sendiri dan publik sebagai peserta. Untuk perusahaan tercatat, memang kita pilih perusahaan-perusahaan yang masuk ke LQ45, ya, yang kita lihat likuiditasnya menarik. Kemudian yang kedua, masuk sebagai konstituen market capitalization tertinggi di Bursa Efek Indonesia, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya karena kita juga mengarahkan ke fundamental, laporan keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2020 sudah disampaikan. Dengan demikian, kombinasi antara likuiditas, kemudian kita lihat market capitalization dan fundamental yang sudah disampaikan akan eligible menjadi peserta untuk melakukan pemaparan dalam public expose ini. Pak, boleh dijelaskan apa latar belakang diselenggarakannya Public Expose Live 2020 ini, Pak? Latar belakang dari pelaksanaan kegiatan ini tentunya ada upaya dari Self-Regulatory Organization, dalam hal ini KSEI, KPI, Bursa Efek Indonesia, dan disupport oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk yang pertama, mensupport perusahaan tercatat memenuhi kewajibannya dalam melakukan public expose. Karena public expose ini adalah sebuah kewajiban, di mana perusahaan tercatat wajib paling tidak 1 tahun itu 1 kali melakukan pemaparan kepada publik terkait dengan kinerja operasional, kinerja keuangan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan operasionalnya. Itu sebagai bagian dari akuntabilitas kepada publik. Yang kedua, tentunya latar belakangnya adalah bagaimana kami dari SRO dan Otoritas Jasa Keuangan menyediakan akses, ya, kepada stakeholder untuk mendapatkan informasi. Dan informasi ini adalah informasi yang relevan, terkini, dan reliable. Kenapa reliable? Karena langsung disampaikan oleh top management team dari perusahaan tercatat. Dan hal ini dilakukan secara live, ya, secara live oleh perusahaan tercatat. Dengan demikian akan meningkatkan pemahaman investor terhadap kinerja perusahaan, aspek yang merupakan aspek dari fundamental, kemudian dari sisi operasionalnya. Ketiga, yang penting sebagai latar belakang juga adalah acara ini merupakan bagian dari kegiatan untuk merayakan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Demikian, Mbak Alin. Pak, kita tahu ini kan era new normal nih. Apa sih Pak sebenarnya bedanya antara public expose yang diselenggarakan tahun ini dengan public expose yang telah tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia? Baik, pelaksanaan public expose karena sudah diamanatkan oleh ketentuan bursa, di mana akuntabilitas itu wajib dilakukan 1 tahun sekali. Pelaksanaan public expose tentunya sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Khusus di tahun 2019, tahun kemarin, jadi bursa sudah mulai, ya, menggagas yang namanya kombinasi antara pertemuan atau meeting atau public expose secara offline, ya, pelaksanaannya di Bursa Efek Indonesia. Kita sediakan, bursa menyediakan ruang-ruang khusus, ruang-ruang meeting khusus buat perusahaan tercatat terpilih untuk kemudian mengundang, ya, mengundang para stakeholder, dalam hal ini investor, untuk hadir di ruangan tersebut. Kemudian kita kombinasikan di tahun 2019 pelaksanaan public expose secara offline, pertemuan fisik, dengan mengutilisasi teknologi dengan melakukan secara live melalui webinar. Artinya tahun 2019 kita sudah memulai menggagas kombinasi antara offline dan melalui webinar, ya, secara live. Yang menggembirakan pada tahun 2019 kemarin adalah jumlah peserta dengan kita mengutilisasi teknologi, pesertanya melonjak menjadi 21.522 peserta, ya. Untuk tahun 2020 seperti kita ketahui kondisinya kurang kondusif untuk bertemu secara fisik.
kami rubah, ya, kami gunakan utilisasi teknologi 100% kita akan virtual. Kalau tahun 2019 kita masih kombinasi, ya, antara offline dan virtual. Untuk tahun 2020 dalam rangka juga mendukung untuk kita tetap sehat, gitu ya, bersama-sama tanpa mengurangi layanan. Diperlukannya informasi, ya, sebagai bagian yang penting untuk pengambilan keputusan investasi, kita melakukan secara virtual, full virtual, ya. Tentunya dengan adanya kondisi yang saat ini, kami tetap memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkini dari perusahaan melalui Public Expose Live dengan utilisasi teknologi dilakukan secara virtual sehingga coverage. Nah, ini yang penting nih. Coverage peserta akan jauh lebih luas dengan tetap menjaga tentunya kesehatan bersama, dan pelaksanaannya kita harapkan jauh lebih efisien karena tidak membutuhkan traveling time ke venue atau lokasi tempat pelaksanaan kegiatan. Seperti apa sih Pak animo perusahaan untuk ikut serta dalam Public Expose Live 2020 ini? Ada berapa perusahaan tercatat sejauh ini yang akan berpartisipasi Pak? Kami mengucapkan terima kasih kepada 20 ini, appetite perusahaan tercatat relatif tinggi untuk mengikuti kegiatan ini. Terdapat pertumbuhan hampir 20% jumlah perusahaan tercatat yang akan melaksanakan Public Expose Live 2020. Tahun ini kami memberikan kesempatan kepada 50 perusahaan tercatat terpilih untuk menjadi presenter dalam Public Expose Live 2020 dan sudah terpenuhi dalam waktu 2 hari. Jadi kami menyampaikan kepada perusahaan tercatat dalam 2 hari respon balik dan menyatakan kesediaannya. Tentunya kami berharap di tahun mendatang dapat menyelenggarakan kegiatan yang serupa dengan memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada perusahaan tercatat, tentunya dengan tetap menjaga kualitas dari perusahaan tercatat tersebut.